Oke, selamat malam ketemu lagi. Kali ini kita mau bahas soal perbandingan antara printer ink tank multifungsi ya, yang cukup lengkap fiturnya. Jadi dia bisa print, scan, copy, dan banyak lagi. Jadi printer-printer ink tank ini sebenarnya juga cocok digunakan untuk pengguna di kantor atau small office ya. Nah, ini salah satunya adalah yang kita bahas kali ini adalah antara HP 615 Smart Tank dengan Brother T720DW ya. Sebenarnya ada lagi yang setara dengan ini atau mirip-mirip yaitu Canon G4010 dan Epson L5190. Tapi kali ini kita akan bahas di dua model ini dulu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk HP Smart Tank 615, fiturnya itu kita lihat di sini adalah print, scan, copy, fax, ADF, dan juga wireless. Kalau saya rasa sekarang ini, zaman sekarang fax udah jarang dipakai ya, tapi ini masih ada fax. Tapi kalau sekarang sih rasanya udah jarang banget orang nyetak, orang ngirim-ngirim fax. Jadi kebanyakan kita kirim email dan kalau memang itu dokumennya perlu di print baru kita print. Jadi kita nggak boros buang-buang tinta karena kita terima fax-fax yang nggak penting ya. Tapi fitur ini sudah diberikan di HP Smart Tank. Jadi kita lihat lagi selain daripada fitur, dia ada juga yang namanya kecepatan cetak print speed. Nah, print speednya ini adalah 22/16 ppm. ppm ini adalah page per minute. Jadi untuk kita mencetak dokumen teks atau tulisan warna itu kira-kira dengan mode draft itu dia menghasilkan 22 lembar per menit ya, page per minute. Jadi istilahnya 22 lembar per menit untuk dokumen teks hitam, sedangkan untuk colornya itu 16 lembar per menit. Dokumen teks ya, bukan gambar. Nah, untuk resolusi cetak ini 4800 kali 1200. Jadi untuk resolusi cetaknya dia tinggi 4800 ya. Untuk cetakan blacknya itu dia 1200. Ini juga sudah tinggi karena biasanya untuk cetak teks itu 600 saja sudah lebih dari cukup karena cuma cetak teks hitam putih. Tapi kalau untuk resolusi color atau warna ini minimal 4800 supaya hasil cetaknya bagus dan tajam. Nah, terus kita lihat apakah printer ini sudah mendukung duplex printing, yaitu kita bisa mencetak bolak-balik secara otomatis. Belum. Jadi untuk HP Smart Tank 615 ini belum duplex dan dia sudah borderless A4 ya. Borderless A4 itu artinya kita bisa cetak foto atau gambar full A4 ya. Nggak kena potongan margin, jadi full gambarnya itu semuanya tercetak. Biasanya kalau kita mau cetak foto, kita settingan untuk borderless-nya kita aktifkan. Nah, untuk konektivitasnya itu printer ini menggunakan USB 2.0, Wi-Fi direct dan juga wireless ya. Jadi kita bisa cetak langsung dari smartphone yaitu Android dan juga iOS untuk di Apple. Dan juga kita bisa terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi yang ada di rumah ya. Jadi ini semua bisa lewat kabel dan juga lewat nirkabel atau Wi-Fi. Nah, untuk printer HP Smart Tank ini menggunakan menggunakan jenis printhead itu thermal inkjet. Jadi dia menggunakan cartridge sebagai printhead-nya. Jadi ada dua cartridge-nya, yang black dan juga yang color. Untuk scanner resolusinya 1200 dpi. Ya, ini resolusi untuk men-scan dan juga fotokopi. Biasanya sih antara 600 sampai 1200. Nah, terus dia juga ada yang namanya auto document feeder atau ADF. Itu dia bisa menampung kira-kira 35 lembar. Jadi kalau kita mau scan atau fotokopi otomatis, kita taruh nih di ADF-nya, ini di bagian atasnya ya. Nanti kita lihat gambarnya kalau yang di sini. Nah, ini adalah namanya ADF yang di atas ini ya. Ini bisa muat 35 lembar, jadi kita taruh dokumennya yang mau di-scan atau di-fotokopi di sini. Kalau kita mau scan, nanti secara otomatis dia akan men-scan 35 lembar tanpa kita harus bolak-balik manual satu persatu kalau misalnya kita scan lewat flatbed scanner atau kacanya yang di dalam bagian ini. Tapi kalau lewat ADF kita tinggal taruh aja di sini, dia otomatis bisa scan kayak mesin fotokopi, kayak mesin fax, ya. Nah, terus udah gitu
Kita lanjut lagi, input tray. Input tray itu adalah tempat menampung kertas, tempat kita taruh kertas, baki kertas. Dia bisa muat sampai dengan 100 lembar ya. Nah, ini sistemnya dia top loading. Jadi untuk si HP ini tempat baki kertasnya di sini di atas. Ini bisa muat sampai 100 lembar untuk untuk kertas A4 HVS ya. Jadi nanti dia jalur kertasnya itu dari atas langsung ngeprint keluar ke bawah seperti ini ya. Jadi dia namanya top loading atau dari bagian belakang. Nah, untuk media kertasnya apa aja ya? Untuk printer ini karena dia bisa mencetak foto, jadi selain daripada plain paper, dia bisa juga untuk matte ya. Kertas matte itu yang sedikit doff, jadi buat cetak-cetak brosur, glossy ya, untuk kertas glossy dan juga foto paper. Amplop juga bisa, dan juga untuk kertas inkjet lainnya yang agak spesial. Jadi misalnya kita mau cetak kertas T, kertas BC, atau kertas Concord, atau kertas Buffalo itu juga bisa ya. Tapi pada umumnya photo paper itu pasti bisa, dan juga glossy paper. Oke, kita lanjut lagi. Untuk media size, ukurannya dia bisa cetak apa aja, yang pasti dia bisa cetak A4, B5, A6, dan juga ukuran amplop, dan juga dia bisa cetak F4 atau letter sampai dengan ukuran legal ya. Kalau di sini ini ukuran kertasnya bisa A4, F4 legal, karena di sini ada adjuster atau pengunci daripada kertasnya supaya kertasnya itu bisa dibesarin atau kecilin. Jadi di sini ada adjuster untuk ukuran kertasnya. Nah, terus untuk si HP SmartTank 615 ini diberikan garansi 2 tahun atau 30.000 cetak, berlaku untuk printhead ya. Jadi printernya dikasih garansi 2 tahun atau kapasitas cetak, dengan perhitungan juga printheadnya juga digaransi sampai dengan 30.000 cetak halaman ya. Nah, printer ini menggunakan tinta HP GT53XL Black atau HP GT53 ya. Ini kapasitasnya, satu botol ini isinya 135 mili, dia diklaim itu bisa mencetak sampai dengan 5.000 halaman dokumen teks hitam ya, bukan gambar, bukan full block. Jadi dokumen teks hitam berdasarkan 5% coverage. Kalau teman-teman belum pernah tahu atau bingung apa 5% coverage, silakan komen, nanti saya ada satu video yang pernah dijelasin sebelumnya 5% coverage itu seperti apa ya. Jadi jangan salah persepsi. Begitu juga dengan HP GT52 Cyan Magenta Yellow, ini adalah tinta untuk warnanya ya. Untuk mencetak komposisi warna itu dia bisa mencetak sampai dengan 8.000 halaman dokumen teks warna. Oke, bukan foto, bukan gambar. Nah, ini semua adalah dokumen teks warna berdasarkan 5% coverage ya. Itu adalah perhitungan dari ISO 24711 atau 24713, itu adalah perhitungan dari international standard berdasarkan 5% coverage. Oke. Nah, ini sekilas secara umum spesifikasi dari si HP SmartTank 615. Untuk printer inktank si HP 615 ini dia sudah boleh dibilang cukup lengkap ya. Fiturnya sudah ada semua di sini, fitur basicnya print, scan, copy, ADF, dan juga wireless. Ini adalah fitur basic ya. Duplex printing memang dia tidak otomatis, kita bisa lakukan manual. Kalau kita mau cetak dari file PDF itu bisa dibuat seperti collate printing, jadi nanti dia akan cetak bolak-balik tapi secara manual. Jadi halaman yang dicetak itu yang pertama kali dicetak adalah halaman ganjil, dan setelah selesai nanti dia suruh kita balik untuk mencetak di halaman yang genap. Jadi hasil cetaknya pun juga rapi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk Brother T720DW ya. Kalau teman-teman perhatiin, D ini artinya duplex ya, W ini artinya wireless. Nah, fiturnya juga sama, print, scan, copy, ADF, dan juga wireless. Tapi memang dia tidak ada fitur fax, yang saya rasa memang nggak perlu, karena kita bisa kirim fax itu nggak perlu, jadi kita hanya kirim aja email ke si penerima, nanti kalau memang dia perlu, dia tinggal cetak. Ya, jadi fax itu nggak penting menurut saya, untuk saat ini. Nah, si Brother ini untuk saat ini adalah printer inktank dengan kecepatan cetak yang lumayan cepat ya, dia 30/26 ppm. Jadi dia speednya untuk ngeprint dokumen teks hitam nih lumayan cepat ya. Untuk resolusi cetaknya ini dia untuk yang blacknya, untuk colornya 1200, dan colornya saya rasa ini 6000 ya.
tapi dia terbalik. Kalau yang HP 4800 kali 1200, tapi kalau si Brother ini terbalik 1200 kali 6000 dpi. Jadi asumsi saya untuk cetakan dokumen teks hitam dia oke, nggak ada masalah karena resolusinya juga tinggi. Tapi untuk yang warna ini masih kurang. Jadi saya rasa ini agak kurang ya. 1200 harusnya minimal dia 4800. Nah, terus untuk duplex printing dia sudah auto duplex karena memang sudah support duplex di sini D ya. Jadi ini dia bisa cetak duplex bolak-balik secara otomatis untuk kertas ukuran A4 atau letter. Dan juga sudah borderless A4 sama seperti HP, konektivitasnya juga sama USB, Wi-Fi direct dan juga wireless. Nah, untuk jenis printheadnya si Brother ini menggunakan printhead piezo. Dia sama dengan printhead si Epson ya yang menggunakan teknologi mekanis atau mekanik, jadi dia berupa getaran. Kalau si HP itu thermal inkjet, dia merupakan teknologi dari elektrik, jadi menggunakan listrik untuk menghasilkan panas sehingga terjadi tekanan dan buih-buih untuk yang bisa menyemprotkan tinta. Ya, teknologinya berbeda. Nah, untuk scanner resolusinya sama 1200. Untuk ADF-nya ini 20 lembar ya. ADF-nya ini 20 lembar, teman-teman juga lihat di sini. Ini si Brother T720DW, dia di sini juga ada pengumpan untuk ADF-nya 20 lembar, kalau HP di sini 35 lembar. Tapi saya rasa 20 lembar juga udah cukup karena fungsinya juga sama, dia bisa scan dan juga fotokopi 20 lembar secara otomatis. Nah, terus kita lanjut juga untuk media kertasnya, dia plain paper, matte paper, brosur paper, glossy, photo paper, dan juga amplop. Jadi kurang lebih sama seperti HP, media size-nya juga dia A4, ya bisa letter, A5, amplop, dan juga sampai dengan legal. Nah, satu lagi ini yang lebih unggul di Brother adalah dia punya input tray atau tempat baki kertasnya itu sampai dengan 150. Kalau di HP itu 100 halaman, tapi kalau di Brother itu dia sampai 150. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini, ya di bagian bawah sini, dia modelnya kayak kaset. Jadi tempat baki kertasnya itu rapi masuk di dalam sini. Ya kalau HP kelihatan di atas, tapi kalau ini di bagian bawah. Ini namanya kaset paper tray, jadi seperti kaset, dan juga dia sistemnya front loading. Front loading artinya kertasnya masuk dari depan, masuk muter di dalam printernya, jadi dibalik dan dia keluar lagi di depan sini. Ya, jadi dia sistemnya front loading. Nah, garansinya untuk si Brother ini diberikan garansi 3 tahun atau 30.000 cetak termasuk printhead, ya. Nah, untuk tintanya BT D60BK ini page yield-nya sampai dengan 7.500 yang diklaim oleh Brother, sedangkan untuk tinta warnanya itu BT5000 Cyan Magenta Yellow. Di composite color-nya itu digabungkan dia memberikan kapasitas cetak sampai dengan 5.000 halaman untuk dokumen teks warna, ya. Itu masing-masing dari tintanya dan juga dari kapasitas input tray-nya. Nah, untuk si Brother ini tintanya BTD, D ini artinya dye. Jadi untuk tintanya si Brother ini menggunakan tinta dye, semua warna dia dye. Jadi dari black, cyan, magenta, yellow itu semuanya dye. Tapi kalau si HP, untuk tintanya ini yang HP GT53 Black ini pigment. Ya, jadi dia anti luntur, lebih tahan air. Tapi kalau yang si Brother ini, karena tintanya dye, jadi dia tidak tahan air. Oke, nah kembali lagi ini secara umum pasti yang banyak suka ditanyakan adalah apa bedanya dari kedua printer tersebut, karena dari fiturnya itu udah hampir sama, mirip ya. Nah, untuk si pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana dengan hasil cetak, terus kecepatan cetak, dan juga perawatan atau maintenance-nya. Gampang nggak, atau repot nggak, atau ada hal-hal apa yang harus dilakukan ya. Jadi itu yang namanya perawatan atau maintenance. Nah, kalau kita bicara soal kecepatan cetak untuk dokumen teks ya, itu memang lebih unggul di Brother dengan print speed 30/26 ppm. Ya, kalau kita lihat lagi kembali di sini, Brother 30/26, kalau HP hanya 22/16. Untuk print speed, si Brother lebih cepat untuk dokumen teks hitam. Nah, terus untuk maintenance bagaimana? Maintenance untuk printer inktank kurang lebih sama. Jadi nggak ada yang aneh-aneh, yang penting
rutin dipakai cetak, dan juga kita cetaknya warna-warni supaya aliran tintanya semua lancar. Ya, itu aja sih, nggak ada yang macam-macam. Dan kalau memang kita nggak selalu ngeprint setiap hari, printernya bisa dipakai untuk cetak atau fotokopi itu mungkin sekitar 2-3 hari sekali. Kita cetak aja blok warna, ya saya pernah buat juga videonya gimana caranya tips supaya printer inktank kalau jarang dipakai, maintenance-nya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa cetak blok warna-warni, teman-teman cetak aja 2-3 lembar ukuran A4. Itu supaya pompanya itu dari si printer jalan, dan juga nozzle head-nya itu nggak mampet karena dia menyemprotkan tinta secara rutin, ya. Dan satu lagi, printer inktank ini nggak perlu dimatiin, nggak perlu di power off, biarin aja dia nyala karena wattnya kecil dan dia juga akan otomatis masuk ke namanya sleep mode. Nah, sleep mode ini wattnya lebih kecil, kalau nggak salah itu sekitar 0,2 watt, jadi benar-benar irit, ya. Maintenance-nya juga nggak ada yang aneh-aneh. Nah, supaya printernya juga awet dan nggak ada resiko problem dan lain-lain, ya yang pasti selalu gunakan tinta original ya supaya printer ini digaransi dan garansinya ini tercover. Kalau kita menggunakan tinta original semuanya akan di-cover. Dan satu lagi adalah kita cetak. Cetak itu sesuai dengan spesifikasi dan parameter dari si printer masing-masing. Jadi kalau memang mau garansinya resmi dan juga awet dan nyaman, ya pastikan selalu teman-teman gunakan tinta original. Ya. Jadi kalau udah pakai tinta original itu satu, dia udah sistem inktank, itu udah pasti irit sekali, dan juga cost cetak, biaya cetaknya murah. Karena kita beli tintanya per botol itu harganya sekitar 90.000 sampai 100 ribuan, tapi itu bisa cetak sampai ribuan halaman. Jadi teman-teman nggak usah pakai tinta-tinta yang non original atau yang kompatibel, pakai yang asli aja udah irit banget kok, ya, udah sangat-sangat irit. Oke, kita lanjut. Nah, bicara kualitas cetak. Untuk kualitas cetak, karena jenis printer ini menggunakan tipe print head yang berbeda. Kalau untuk text printing, ya, line drawing, jadi kita gambar-gambar garis, cetak teks, dan gambar image, menurut saya pribadi HP lebih detail. Oke, karena apa ya tadi, balik lagi di resolusi cetaknya itu, untuk HP itu 4800 kali 1200, untuk yang warnanya 4800 kali 1200, untuk si Brother itu 1200 untuk warnanya, ya. Nah, jadi untuk cetakan dokumen teks dengan sistem teknologi print head thermal, itu dia punya mata head atau istilahnya nozzle itu dia sangat kecil. Nozzle-nya itu rapet-rapet, kecil sekali. Jadi kalau misalnya nozzle-nya itu kecil, otomatis dia punya penyemprotan tinta itu sangat halus dan sangat-sangat detail. Berbeda dengan teknologi print head piezo, ya. Print head piezo itu yang ada pada Brother dan juga si Epson, ya. Menurut saya itu dia punya piezo ini, dia punya head atau nozzle itu ukurannya lebih besar. Jadi kalau teman-teman nyetak dokumen teks, itu kalau di zoom in itu pasti kelihatan ada sedikit bergerigi. Karena memang dia teknologinya seperti itu. Jadi untuk nyetak-nyetak dokumen teks, tulisan yang huruf fontnya itu tipis atau halus, itu nggak tajam, ya, nggak detail, nggak crispy. Kalau teman-teman pakai printer laser itu kualitas cetaknya kan kita melihat tulisan teksnya itu tajam, detail. Nah, itu sama dengan si HP ini, karena satu juga hal lagi adalah HP menggunakan tinta pigmen. Tinta pigmen itu lebih tajam, lebih pekat, dan juga dia lebih solid. Sehingga kalau kita ngeprint teks, teman-teman bisa bandingin, karena saya juga pakai HP dan juga ada Epson dan juga ada Brother, itu memang kita bisa membandingkan kualitas cetak untuk dokumen teks atau line drawing dan juga image. Menurut saya pribadi HP lebih tajam, ya, karena memang teknologinya mungkin ya yang tadi saya bilang teknologi thermal inkjet, tapi dia punya kelemahan, dia tidak bisa pakai tinta yang namanya art paper atau sublim karena nozzle-nya kecil, mata head-nya kecil, itu yang membuat dia akan cepat mampet atau clogging. Tapi kalau si Brother atau Epson, dia punya mata head atau nozzle-nya itu besar, jadi makanya dia bisa menggunakan tinta seperti art paper. Ya, itu aja. Nah,
Ini satu lagi rangkuman dari apa yang saya lihat adalah sebagai berikut. Satu HP itu tidak perlu riset ya, jadi dia tidak perlu di reset printernya, cukup isi tinta original dan printer tetap dipakai seperti biasa. Jadi tidak perlu riset. Jadi nggak perlu nanti misalnya sekian ribu halaman dia punya ink waste pad penuh banjir atau hampir penuh sehingga printer tidak bisa ngeprint harus di reset. Nah, HP tidak perlu reset. Dan kedua, plusnya lagi harga printhead atau cartridge-nya itu untuk HP murah ya. Itu sangat-sangat murah dan plug and play alias kita bisa ganti sendiri, nggak perlu bawa ke service center, kita bisa beli cartridge printhead-nya terpisah, kita hanya beli salah satu aja, nggak perlu beli black dan color, dan juga satu lagi dia top loading paper, ya yang tadi saya bilang, jadi kertas masuk dari atas, jadi kita bisa cetak kertas yang lebih tebal dan nggak risiko paper jam. Oke, nah untuk si Brother yang saya lihat adalah Brother ini tetap masih perlu riset dan itu untuk riset itu tidak di cover garansi karena garansinya itu hanya mengcover unit dan printhead. Tapi yang namanya riset ini adalah karena ink absorber atau tempat penampungan tintanya itu penuh atau hampir penuh dan itu adalah consumable parts yang artinya barang habis pakai dan itu harus diganti dan itu harus kita bayar, jadi tidak digaransi. Dan kemudian juga resolusi cetak untuk warnanya dia lebih low ya, yang tadi saya bilang di depan, jadi memang untuk resolusi cetak warna dia kalau menurut saya sih kurang tajam. Tapi kembali lagi ini ke persepsi masing-masing ya, karena semuanya juga ada plus minus dan semuanya juga menurut teman-teman yang lain yang pakai Brother juga mereka merasa Brother lebih bagus dan mereka puas. Nah, jadi ini hanya persepsi dari pendapat pribadi aja. Nah, terus yang ketiga adalah harga printhead-nya untuk si Brother ini memang sangat mahal ya. Untuk saat ini yang kemarin saya cek itu per September 2021 untuk printhead Brother T series yang terbaru yang T720 atau T220 itu kurang lebih sekitar 1,3 plus ongkos kerja jadi sekitar 1,6 juta ya, 1,6 juta. Jadi itu kurang lebih seperti kita beli printer baru. Ya memang dia memberikan garansi sampai dengan 3 tahun. Jadi mungkin karena 3 tahun dikasih garansi, jadi kalau memang rusak ya bisa jadi ya memang karena headnya itu memang mahal. Oke. Nah, jadi kesimpulannya juga balik lagi kalau teman-teman butuh print speed lebih cepat ya, butuh duplex printing bisa cetak bolak-balik dan juga garansi unit lebih lama. Kalau kita pakai duplex, otomatis kita akan hemat kertas 50% karena dia otomatis cetak bolak-balik ya, dan nggak ribet harus bolak-balik kertas secara manual. Jadi tentu pilihannya mungkin Brother T720DW ini bisa jadi pilihan yang sesuai ya. Jadi kalau memang kebutuhannya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman butuh kualitas cetak yang lebih tajam, kualitas cetak yang lebih solid warnanya, dan juga spare part atau harga printhead yang murah dan juga nggak perlu riset segala macam, dan juga kita bisa cetak kertas yang agak tebal, ya teman-teman bisa pilih HP. Nah, di si printer Brother sendiri untuk dia punya input tray atau kasetnya ini 150 lembar yang di bagian depan ini kita nggak bisa taruh kertas yang agak tebal karena memang untuk model kaset gini biasanya kita taruh HVS, kertas HVS itu 70 sampai 80 gram. Jadi kalau kita mau cetak yang kertas tebal ya, itu si Brother sudah menyediakan di bagian belakang ya, teman-teman kalau melihat di sini, ini saya kasih play. Jadi di bagian belakangnya ini ada satu manual slot fit atau manual tempat kita bisa isi satu lembar, cuma bisa isi satu lembar kertas foto paper yang ukurannya mungkin sekitar 230 gram. Cuma yang saya lihat agak sayang di sini, ini tempat istilahnya penampa atau penampang kertasnya ini sangat kecil dan di tengah-tengah ini ada satu kayak tatakan lah istilahnya, tapi dia cuma segaris begini aja. Jadi kertasnya itu kita harus pegangin benar-benar supaya
masuk ke rollernya ini. Dan kalau kita nggak pegangin dia, posisi kertasnya itu jadinya agak melengkung karena kertas glossy paper atau photo paper itu kan agak tebal, jadi dia agak berat. Jadi kalau nggak firm atau nggak kokoh itu ya agak sedikit melengkung. Jadi ada resiko juga nanti dia agak susah nariknya, atau kalau nggak lurus itu dia bisa paper jam. Nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini saya kasih lihat videonya kayak gini. Dan di bagian belakang printer Brother DCPT220 terdapat pengumparan manual yang berfungsi untuk memasukkan kertas tebal dengan maksimal ukuran kertas A4. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini penampannya pegangannya ini saya rasa ini terlalu tipis. Harusnya dibikin tuh agak ininya lebih besar atau lebih panjang, dan ini juga lebih lebar. Jadi kertasnya bisa lebih lebih kokoh waktu ditaruh di sini. Jadi dia bisa otomatis nariknya lebih lebih pas lah di feedernya ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi balik lagi ke simpulannya masing-masing tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Kalau menurut saya semua ada plus minus, nggak ada yang sempurna. Dan juga yang pasti kalau ada informasi yang teman-teman mau tambahkan yang sudah pakai printernya, atau mungkin ada yang mau di-sharing informasinya lebih lengkap, ya silakan di-sharing atau di komen, karena biar kita juga sama-sama belajar ya. Jadi teman-teman juga bisa sharing. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau apa, mereka bisa juga dapat informasi lebih tentang kedua produk ini. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih.